Assalamualaikum teman-teman. Oke. Kali ini saya sedang berada di salah satu store Samsung ya, yang berada di Bekasi Cibitung. Nah, ini saya sedang bersama salah satu penunggu toko di sini. Iya, penunggu betul toko sekali teman-teman. Jadi Samsung itu beberapa waktu lalu dia sudah nge-launching, bahkan sekarang sudah mulai pre-order ya. Iya, sudah mulai pre-order. HP yang memang pelopornya itu adalah Samsung. Jadi Samsung itu sangat percaya diri dan sangat tidak mau kalah oleh brand yang lain yang meng-ATM, amati, tiru, modifikasi seri lipat-lipat dari Samsung. Contohnya di sini di depan saya ada Samsung Z Fold 4 dan juga di sini Z Flip 4 kalau Z Flip 4. Kalau kita tahu penjualan Samsung itu Z Fold sebelumnya dan Z Flip sebelumnya itu sudah lumayan bagus, maka dari itu menurut saya itu adalah modal besar Samsung yang memang dia sangat percaya diri bahwa saya adalah pelopor handphone dari handphone foldable atau ini tuh gue yang menciptakan, kenapa gue harus kalah kan gitu ya, bener gak? Ya kita semakin pede karena kita pelopor pertama ya di Indonesia. Iya betul, pelopor pertama yang foldable. Seri dan benar-benar kita serius nih dalam untuk seri ini. Jadi nggak asal-asal karena tiruan kalau ngikutin trending aja gitu baru bikin. Ngikutin trending baru bikin terus mati tutup gitu kan, nggak bisa nyaingin gitu ya. Betul. Sekarang semakin kompatibel lah ini, lebih compact lagi untuk si HP. Kenapa saya bilang Samsung itu percaya diri walaupun dia ada rumor HP Samsung lipat pertama kali kok cepet rusak, langsung hancur. Kan ada tuh rumornya, saya nggak tahu itu rumor atau enggak, tapi saya memang pernah lihat di sosial media. Itu kalau nggak salah Z Fold pertama katanya baru berapa kali lipat ada garisnya, bener nggak? Nah cuma saya kurang tahu ya. Yang setahu saya pernah pegang Z Flip 3 dan juga Z Fold sebelumnya itu aman-aman aja sih, semakin kesini semakin bagus. Oke, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu antara Z Flip 4, Z Fold 4? Kayaknya lebih ke sini deh. Oke, Z Fold 4 dulu. Paling banyak penasarannya. Jadi sebelum kita bahas atau kita ngobrol-ngobrol, jadi ini sesi ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya. Saya izin meng-unboxing dulu ya. Boleh, silakan. Berarti ini disingkirin dulu ya. Singkirin dulu. Oke, kita unboxing teman-teman yang Z Fold 4-nya. Oke, kita unboxing yang Z Fold 4-nya ya. Ini sebenarnya ya mungkin nggak kelihatan kamera ya. Di sana ada Z Fold 3 ya. Z Fold 3. Jadi kalau di Z Fold 3 itu dusnya itu Z doang ya. Yeah. Nah, kalau Z Fold 4 Fold doang, Z-nya kagak ada. Z-nya di mana ya? Z-nya di dus yang sebelumnya. Jadi kalau digabung Z Fold. Ya, jadi kenapa saya nggak tahu ya. Samsung itu dia nggak pernah nunjukin ini Fold ketiga, ini Fold keempat. Dia hanya menunjukkan Z, dia hanya menunjukkan Fold. Karena menurut saya, opini dari saya gini, semua versi Z Fold yang dari Samsung itu sama saja kualitas dan barangnya. Menurut saya kayak gitu. Jadi dia itu pengen munculin mindset nggak ada pembeda antara Z Fold sebelumnya, yaitu sama-sama bagus gitu. Makanya di dusnya itu kayak gini polos aja nih, Fold doang, nggak ada dia Fold 4 nggak ada. Tapi ini nih Z Fold 4 sama kayak Z sebelumnya, Z Fold 3 Z doang gitu. Karena kita pelopor utama foldable, makanya Fold. Okay. Sekarang kita coba cek ya, dia dapat apa aja nih? Apa di ya? Oke. Yang pertama ada handphonenya. Ya ini ada handphonenya teman-teman ya. Nih kita singkirin dulu. Nggak ada lagi ya? Ini. Oh ini. kaget saya kaget. Nora saya nggak pernah unboxing bareng mah. Simple, ini nomor email ya, nomor email. Udah nggak ada lagi ya? Kabel dapat. Kabel dapat nggak? Nah, jadi dia di sini ada kabel Type C, dari Type C ke Type C juga, dan di sini ada SIM ejector dan buku panduan. Ya, jadi mulai seri dari seri-seri sebelumnya, dari S21, Z Fold yang sebelumnya, memang Samsung sudah tidak ada kepala chargernya. Ya kita nggak usah heran ya, karena banyak di luar sana kepala charger yang memang sudah bagus supportnya sampai fast charging dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke sisan aja kali yang buka biar lebih makin rasa perbedaannya megang langsung. Iya, biar di seri terbaru dari Galaxy Z Fold ini ya, yang dari sebelum-sebelumnya. Nah, coba rasain apa perbedaannya. Oke, teman-teman, saya akan coba ya. Dia kayaknya ngetes saya nih. Saya mentang-mentang saya nggak pernah megang gitu kan. Kalau dia tiap hari megang tapi nggak pernah makin sehari-hari karena megang doang buat dijual ya kan ya. Nanti buat teman-teman yang penasaran, di akhir video ini
nanti Mas Dodi akan kasih tahu ya cara pesannya, terus harganya berapa, terus versinya ada versi RAM berapa, internalnya berapa. Ya mungkin saya sedikit tahu ya, sedikit sok tahu ya opini saya. Kita buka dulu ya plastiknya. Nah, kita buka plastiknya. Oke, ini sudah terbuka semuanya. Ya kurang lebih seperti ini layarnya. Saya nggak tahu nih 6, berapa inci ya. Karena yang saya lihat dari barang yang saya pegang ini Z Fold 4 ini, dia lebih pendek dari Z Fold 3 ya? Ya betul, karena kan Samsung itu selalu mengutamakan kenyamanan customernya, jadi sesuai kebutuhannya. Jadi yang saya rasakan di sini, ini yang saya pegang ya, dari Z Fold sebelumnya, yang pertama desainnya lebih pendek, yang kedua desainnya lebih mengkotak daripada versi sebelumnya, dan yang ketiga itu lebih minimalis teman-teman. Bisa dilihat dari lekukan yang lipatannya. Ini kalau yang Z Fold sebelumnya ini rada menonjol, tapi sekarang sedikit rata dengan bodi ya. Kameranya ini ada 3. Resolusinya berapa aja? Mas Dudi tahu nggak? Untuk kamera main kameranya dia 50 megapiksel, untuk kamera ultra wide angle-nya dia 12 megapiksel, untuk kamera telenya dia 10 megapiksel. Tapi untuk optical zoom-nya udah setara dengan yang ada di seri S22 Ultra, jadi bisa Benar. Resolusinya sama S22 Ultra itu sama atau enggak sih? sama, nggak jauh beda. Oh, sama. jadi resolusinya sama, optical zoom-nya juga sama. Sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen handphone untuk efisiensi pekerjaan selain sekedar handphone biasa, tapi kualitas kameranya seperti S22 Ultra, bisa ngambil Z Fold 4. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul. Nah, jadi kameranya itu sama, kita anggap sama ya. Untuk bagian belakang, ini bagian belakang kaca seperti ini. Iya. Tapi Udah dia dilindungi, doff, ya. iya. Kacanya itu doff, nggak glossy. Kalau glossy itu kan mengkilap, terus biasanya sidik jari nempel. Nah, ini dia dibuat doff. Pelindungan kacanya ini kaca apa nih? Udah Corning Gorilla Glass Victus Plus, yang terbaru. Oke teman-teman, jadi bagian back cover Z Fold 4 ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus ya, sama kayak spesifikasinya serba plus. Jadi Z Fold 4 ini setahu saya dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, bukan Snapdragon 8 lagi, tapi sudah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oke, sekarang kita langsung aja ya, di bagian bawah sini dia ada speaker, ya ada USB Type C, dan di bagian kanan dia ada tombol power dan juga volume. Untuk fingerprintnya dia di layar atau di mana nih? Ada di layar dan ada di tombol. Ada di layar dan juga Iya. ada di tombol power. Yes. Oh, jadi fingerprintnya itu ada di layar dan juga ada di tombol powernya. Apalagi ya? Udah kerasa ya bedanya megang dari seri sebelumnya, dari awal Mas Iksan Coba ini saya menjelaskan nyalain ini. ya. Boleh. Coba ini saya nyalain ya. Karena setahu saya kalau Z Fold sebelumnya itu dia sudah under display kamera depannya. Nah, ini saya mau tahu nih, saya pengen lihat under display kamera depannya ini kayaknya kalau gelap gini masih kelihatan sedikit ya. Ini kalau nanti saya zoom ya, masih kelihatan sedikit under display kamera depannya. Tapi kalau sudah nyalain, nah ini udah nyala, teman-teman. Mungkin untuk kerapatannya ya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Untuk Z Fold 4 ini UI-nya pun sudah berbeda ya dari Z Fold sebelumnya. Kalau Z Fold sebelumnya ini menu-menu kayak telepon, kontak, SMS dan lain sebagainya ini nggak ada di bawah sini. Tapi sekarang udah ada di bawah sini ya. Iya, seperti Samsung Dex. Jadi UI-nya ini sama kayak Samsung Dex tampilannya ya. Jadi kalau buka aplikasi manapun dia akan di bagian bawahnya itu ada aplikasi kecil-kecil kayak gini. Aplikasi kecil-kecil. Ada menu seperti ini. Nah, ini saya sudah buka bagian putihnya. Kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak under display-nya? Ya, sangat mungkin kerapatannya berbeda dari Z Fold 3 sebelumnya ya. Iya. Iya, Jadi kalau lebih Z Fold makin 3 itu- samar-samar. Iya, kalau Z Fold 3 itu masih terlihat bayangan-bayangan kameranya, tapi ini kayaknya Kerapatannya makin rapat lagi dia. tapi ini kayaknya udah sedikit rapat banget ya. Oke, Mas Dodi. Z Fold 4 kelebihan dan perbedaan dari Z Fold sebelumnya, tadi kan saya sekedar opini ya. Iya. Yang Mas Dodi tahu apa aja? Mungkin dari storage-nya dan lain sebagainya atau apapun itu. Untuk ya, yang tadi kan makanya saya suruh pegang dulu Mas Iksan biar langsung merasakan apa sih sensasi megang di seri Z Fold yang sekarang ini, yang baru launching ini. Iya. Di tanggal 10 kemarin. Nah, tadi udah benar yang Mas Iksan sampaikan ya. Untuk bentuk pasti dia lebih pendek.
Bentuknya jadi lebih pendek. Jadi lebih nyaman tuh sekarang untuk masuk ke kantong. Kalau dulu kan kayak terlalu panjang Kayak gitu bawa ya. papan tulis Oh, gitu ya. iya, terlalu panjang banget kan. Papan tulis cuman dipotong gitu. Betul, sekarang lebih enak tuh kalau pakai begini. Jadi lebih pede lagi buat make ketika kita lagi di lapangan. Dan untuk layarnya dia lebih lebar. Ini Ya. ada stilusnya nggak? Stilusnya ada, cuman biasa kan udah paham ya kalau seri-seri yang pakai seri Z Fold nih pasti dia terpisah untuk stylus pen-nya. Oke, jadi teman-teman yang pengen pakai stylus ini support stylus pen, namun terpisah aksesorisnya, gitu ya? Iya betul. Oke, apalagi Mas Dodi kira-kira? Stereonya, speakernya apakah stereo atau masih mono? Cuma atas bawah doang? Sama kayak di seri-seri sebelumnya, dia untuk speakernya dia nggak jauh berbeda. Semua yang ada di Z Fold 3 pasti ada di Z Fold 4 saat ini. Oh, berarti Yang udah terunggul-unggul terbaiknya ya, di Z Fold 3 berarti di bawah. kesimpulannya adalah apapun yang unggul dari Z Fold 3 itu semua dibawa ke Z Fold 4. Kurang lebih seperti Iya, itu ya. betul sekali. Namun yang berbeda, kalau saya bisa menyimpulkan, berarti di sini yang berbeda hanya yang pertama desain. Yes. Yang kedua kualitas desainnya, maksudnya material desainnya. Ya, betul. Kayak misalkan sudah Gorilla Glass Victus Plus. Plus di bagian belakangnya. Terus yang ketiga kamera under display-nya sudah Iya. lebih rapat Ya, kerapatannya. Yang keempat chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Gen 1. Nah, jadi cuma selebihnya itu yang Sama bagus- kamera. sama kamera lebih bagus dari sebelumnya ya? Iya, lebih Karena bagus dari kamera sudah ikut S22 Ultra ya? Iya, betul sama. sekali. Berarti kesimpulannya adalah dari yang terbaik yang unggul dari Z Fold 3 dibawa ke Z Fold 4 dan ditambah hal-hal yang lebih baik lagi di Z Fold 4. Ya, jadi lebih compact lagi untuk di Z Fold. Nah, ini kan porsinya kita anggap sudah semuanya oke lah unggul. Dari Z Fold 3 diborong juga, dari dia sendiri diborong juga dengan Ditambah versi lagi yang yang terbaru. Harganya nih dengan Z Fold 3 itu gimana? Untuk harga dia lebih ini ya, lebih terjangkau ya dari seri sebelumnya. Bahkan dia ada pilihan juga di variansi internal di 1 TB. 1 TB? Iya. RAM-nya berapa giga? Untuk RAM dia sama 12. RAM sama-sama 12 GB. Iya. Cuma internalnya bisa pilih. Iya, 1 pilih. TB atau 512 GB. Iya, kalau dulu kan paling tertinggi di Samsung itu rata-rata hanya di 512. Sekarang ada yang Sekarang 1 ada 1 tera. TB, 1 tera. Karena kan biasa yang Untuk pengguna kerja gitu untuk ya. Z Fold ini rata-rata orang kerja ya content berkantoran creator gitu, ya mungkin seperti itu. yang ngedit. Dan enaknya lagi ini dia dipakai sekarang udah bisa sambil misalkan kita lagi nonton YouTube nih. Yang bawahnya ini berfungsi buat jadi kayak kursor gitu buat lain-lain. Coba di setel gitu dah. Nih tampilannya lebih smooth lagi nih. Ya. Karena gini, One UI yang dia pakai di Z Fold sekarang itu dia mengadopsi dari Samsung Dex ya. Iya. Jadi lebih smooth dari One UI yang dipakai di Samsung biasanya. Jadi yang atasnya sambil nonton, di bawahnya bisa kita buat kerjain yang lain seperti itu. iya. Oke teman-teman, ini saya coba apa yang dikatakan Mas Dodi ya. Nah dia sudah stereo ya. Ini bawah, ini atas earpiece. Kalau dilipat dia nyala nggak? Oh dia dilipat mati, ya. Tapi di sini tampil nggak? Oh, jadi kalau dilipat dia di sini nggak tampil ya? Iya. Dia balik ke home. Nah balik ke home. Nah kita buka YouTube lagi ya teman-teman. Jadi tadi Mas Dodi bilang, ini kan posisinya sepertinya ya teman-teman ya. Nah ini ketika kita lipat bagian sini, bagian bawahnya itu bisa scroll, kita bisa cari, mungkin kita mau nonton next video. Nah pertanyaan saya, ini berlaku di Netflix nggak? Atau di aplikasi streaming yang lain? Berlaku di semua. Di semuanya ya? Jadi Iya. kita bisa pilih-pilih film ketika kita nonton, kita bisa baca komentar juga gitu ya. Iya betul sekali. Nah, ini Kalau dari baca- seri-serinya baca sebelumnya komentar. belum bisa itu. Berarti kalau buka Facebook, main Facebook itu atau main IG, Iya, udah bisa. Bahkan misalkan ini jadi kayak jadi Samsung Dex ibaratnya buat ini layar, layarnya, ini keyboard. buat keyboardnya, ibaratnya gitu ya. Jadi teman-teman untuk ini saya matiin dulu musik. Jadi teman-teman untuk Z Fold yang sekarang One UI-nya itu lebih optimal ya, lebih efisiensi ya buat multitasking. Jadi misalkan teman-teman mau sambil scroll bagian bawah, cari video yang menarik, tapi tontonan yang lagi kita tonton atau tayangan yang lagi kita tonton YouTube-nya itu masih bisa jalan gitu. Jadi nggak bakal hilang. Tapi kalau di stop ya, nah ini baru bisa lebih menggulung lagi, lebih menggulung, lebih smooth, gulungannya itu lebih smooth, nggak patah-patah gitu. Sama aja sih kayak layar biasa gitu. Oke, apalagi ini Mas Dodi kira-kira? Mungkin untuk kelebihannya itu yang tadi udah kita bicarakan ya. Nih sebentar Mas Dodi.
Dari tadi kita bahas yang dalam. Ini kan di luar ada layar juga nih. Nah, layar luarnya ini beda atau sama dengan yang dalam? Karena kan yang dalam itu kayaknya bahannya beda. Nah, itu yang tadi yang kita sebutin, layarnya dia yang luarnya udah Corning Gorilla Glass Victus Plus. Tadi kita udah bahas layar bagian dalam kan, bagaimana efisiensinya, dan sekarang kita cek di bagian layar depan dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Nah, dia itu resolusinya udah resolusi OLED, bukan Dynamic AMOLED lagi, tapi menggunakan OLED, sama kayak Z Fold 3 atau Z Fold sebelumnya. Dan untuk refresh rate-nya dia sampai 120 Hz. Iya, Z Fold 3 pun begitu, sama kayak yang tadi saya bilang ya. Itu yang bagus-bagus dari Z Fold 3 jangan dibuang lah, masukin aja ke sini Z Fold 4. Nah, cuma spesifikasinya ditambah lagi. Bahkan baterai aja masih sama, yang beda cuma chipset dan kamera. Iya, sama desain sih. Desainnya lebih pendek dari Z Fold sebelumnya. Oke, Mas Dodi. Apalagi kira-kira? Kalau udah nggak ada, kasih tahu aja nih teman-teman, mungkin kalau mau beli ada di toko iya, atau betul, enggak, pre-ordernya dari kapan. Biasanya Samsung itu triknya begitu. HP yang mahal itu pre-order, HP yang murah itu bisa dibeli langsung. Itu kenapa itu? Orang tuh yang pre-order yang murah-murah biar banyak yang beli, tapi ini dibalik, yang pre-order yang mahal karena mungkin ngumpulin duit dulu gitu kan. Ya, itulah ciri khas customernya Samsung ya. Iya. Ciri khas customer flagshipnya Samsung tuh lebih, kita udah marketing kita tuh dari situ tuh. Iya. Jadi mainnya pre-order tuh di situ. Dan kebetulan nih kan kemarin baru launching nih tanggal 10 dan kita udah mulai open pre-order dari tanggal 10 Agustus ini. Open pre-order ya? Iya. Online or offline? Offline online. Lebih enaknya sih offline sih, misalkan pengen langsung lihat bentuk HP-nya tersendiri ya. Untuk pre-ordernya pengen tahu nih desainnya seperti apa, keunggulan HP-nya apa, itu boleh langsung aja ke toko kita, ada di Cibitung. Kebetulan kita lagi di Cibitung. Nanti saya taruh di deskripsi video. Ya mungkin ya. Di Jalan Raya Bosi nomor 16 lah. Jadi buat teman-teman yang pengen coba-coba, jadi ini udah ada displaynya. Barang display itu yang dipajang-pajang ya teman-teman, kalau pengen tahu yang barang display itu apa, jadi barang display yang dipajang-pajang. Langsung datang aja ke Samsung Official Store yang ada di Cibitung. Ketemu sama Mas Dodi, Iya. nanti dapat tanda tangan. Oh tadi kan saya baru jelasin tanggal 10 kita open pre-order untuk batch pertama dari Batch tanggal pertama. 10 sampai tanggal 15. Ya bentar, 10 sampai 15 apa gelombang pertama pre-order udah kayak pendaftaran TK, Pak. Emang yang daftar yang beli banyak ya sampai gelombangnya banyak. Ya, karena kita main sistemnya kuota ini aja baru per hari ini Udah ada yang masuk. udah banyak sih, yang karena kan masing-masing toko ada batas kuotanya. Nanti Oh, misalkan iya. habis kuotanya baru tuh disuplai lagi. Nah, kalau untuk kuota di pre-order. Samsung Cibitung berapa pre-order dari ini? Dari ini kita ada kisaran di angka 10 sampai 20 untuk jatah stoknya ya. Tapi kalau kita bisa melampaui itu, karena kan toko kita ada Akan 8%. diusahakan. Ya, Oke. akan diusahakan lebih. Jadi buat teman-teman, setiap pre-order toko Samsung itu ada beda-beda kuotanya. Iya. Bisa sampai 10 doang, 20 doang. Makanya ada batch pertama, batch kedua, dan seterusnya. Oke, kalau saya nggak salah dengar, itu ada kemarin itu ada launching Buds Pro 2-nya ya? Iya, Buds Pro 2 dan Pro Galaxy 2. Watch 5. Nah, itu dijual atau bonus dari pre-order? Kan biasanya Samsung kalau pre-order ada bonus tuh. Kalau yang produk sebelumnya, setahu saya. Iya. Nah, itu apa itu? Dijual atau Kalau ini lebih gampangnya ya sebutannya biasanya ya tebus murahnya kalau kita bundling? pre-ordernya bundling. Bundling. Iya, Oh, bundling. Pakai paket bundling berarti Paket ya. bundling Galaxy Z Fold-nya sama Buds-nya atau sama Watch-nya. Oh iya. Jadi Jadi ada lebih paket murah. bundlingnya guys. Kayak paketan. Cashback-nya itu kisaran up to 1,5 juta. Cashback-nya itu berbentuk cash. Apa Langsung diskon? potongan langsung. Dipotong. Oh, Iya. jadi cashback-nya itu berbentuk potongan harga dari total bundling berapa, dapatnya apa. Oke, cashback up to. Iya. Ada persyaratan tersendiri ya berarti ya? Iya, Ada betul. syarat dan ketentuan berlaku. Cara ordernya? Cara ordernya nanti bisa ya langsung ke toko-toko offline store, official store-nya Samsung. Untuk pre-ordernya ini nanti ada berbagai macam mekanismenya. Ada cash atau pembayaran full payment atau debit dan lain-lain. Dan enaknya di kita ini untuk saat ini untuk yang mau ikut pre-order itu bisa dapat voucher Samsung up to 1,5 juta. Itu nanti bisa dibelanjakan di samsung.com seperti itu. Oh ya, jadi pre-ordernya berarti hanya offline.
Offline, online juga. Oh jadi buat teman-teman yang mau pre-order Nanti link online-nya mungkin saya share juga nanti. Jadi buat teman-teman yang mau pre-order Z Fold 4 ini bisa melalui online dan juga bisa melalui offline. Iya. Jadi langsung aja ya. Bahkan bisa langsung ke Mas Dodi loh. Nanti kasih nomornya dah. Iya bisa. Dikasih nomornya loh. Bisa nanti kita Oke. kasih nomor ya. Ada lagi tambahan? Dan misalkan nih untuk pengguna sebelumnya Z Fold atau Z Flip Tukar tambah? 3 untuk tukar tambah itu dia ada buyback sebesar 60%. Maksudnya? Harganya lamanya, lebih lebih 60% tinggi dari harga baru? Iya. Oh, 60% dari harga baru. HP lamanya dihargai 60%. Berarti gitu. sisanya baru nambah untuk dapat tebus ini. Iya, betul. Jadi kan lebih Pak. murah tuh. Lebih Dan ada tambahan lagi cashback trade-in-nya sebesar 1 juta. Iya. Itu untuk cashback trade-in. Kalau misalkan trade-in itu ada yang bisa dapetin program itu hanya di seri Z Fold, Foldable atau Notch atau S. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu mau pre-order HP semahal itu tapi bisa dilipet-lipet, nggak usah khawatir ya. Samsung itu sudah menjamin bahwa kualitas layar dan ketahanan layarnya itu bisa sampai maksimal berapa kali lipetan gitu. 200.000 kali. 200.000 kali, berarti kalau dihitung itu ya Untuk 5 tahun ke depan. 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah, bisa lah. Tapi kan biasanya orang nggak sampai 5 tahun pun Samsung udah ngeluarin nanti Z Fold 5, Z Fold 6, nah ini terus saya sampai Upin nggak ada rambut gitu ya. Udah nggak ada rambut. Ya pokoknya gitu ya. Jadi gini, gampangnya gini. Kenapa Samsung ngeluarin Z Fold lagi? Kenapa Samsung ngeluarin Z Flip lagi? Kenapa Samsung ngeluarin flagshipnya lagi? Karena gini, Samsung itu nggak mau ketinggalan atau kehilangan user flagshipnya. Ya, jadi orang yang sudah nyaman dengan Samsung flagship, dia akan kembali dengan Samsung flagship yang terbaru. Sama kayak brand lain lah, kurang lebih seperti itu. Sama kayak merek motor yang kita pakai lah, kita sudah nyaman dengan itu, pasti kita akan coba cari merek yang itu. Bahkan sampai kita bela-belain gitu kredit. Nah sekarang handphone juga bisa kredit ya. Ada Tentu saja. kreditnya lewat mana nih kalau misalkan cicilan? Untuk cicilannya bisa lewat All Credit Card. All Dan kebetulan itu kalau di kita lagi ada promo 0%-nya. Promo 0%. Bahkan ada cashback banknya juga kalau yang mau ikut pre-order. Cashback banknya itu up to 1 juta. Kayak sama. Dan kita juga kalau kita kan undernya Blibli nih. Oh, Nah, undernya Blibli. Jadi dia partnernya Blibli. Partnernya Blibli. Naungannya tuh Blibli Company. Gitu. Namanya Blibli Company OMG. Nanti ada tuh. Bisa follow IG-nya juga. Nanti Blibli OMG itu berarti company-nya Blibli, Samsung Blibli OMG seperti itu. Dan transaksi bisa lewat situ juga. Nanti ada linknya juga kita kasih ya. Dan itu cashback banknya up to 1 juta. Nanti juga bahkan bisa kalau di Blibli ini ada Blibli Pay Later. Blibli Pay Later. Blibli Pay Later. Saya ngajuin dapat limit 1,5. HP-nya 14 juta. Berarti next depannya bakal dipakai terus aja, nanti nambah bisa tuh. Iya, bisa. Buat cicilan ke foldable ini. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau memang yang sudah tahu cara pre-order Samsung itu banyak cara pembayarannya, ya langsung ada yang langsung ke toko, ada yang online, ada yang pakai cicilan dan lain sebagainya. Dan misalkan teman-teman belum punya kartu kredit card, kita juga kebetulan kita Bisa bantu pengajuan. bisa banget. Jangan tanpa kartu kredit card kita kerjasama dengan Samsung Financing. Ya, berarti pokoknya dia ini sales Samsung itu gimana ya? Pokoknya gua harus laku. Nah itu. Jadi dibantu sini semua pengajuannya. Banyak pintunya lah ya kita banyak ya. Pintunya ternyata ya. Orang dalamnya banyak nih. Pokoknya yang udah punya limit nih udah bisa banget Iya, dipakai buat DP. ternyata. DP minimal 1 juta udah bisa. DP Nanti minimal. pelunasannya ketika pick up. Oke. Untuk yang batch 1 ini kan tanggal 10 sampai 15, pick up-nya tanggal 1 September. Oke. Untuk yang batch keduanya pick up-nya di tanggal 8 September. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Ada lagi? Sudah cukup penjelasannya? Mungkin cukup kalau buat sistem pre-ordernya. Nanti kalau masih kurang jelas bisa tanya-tanya. Ya, nanti saya taruh handphonenya aja ya. Iya. Kalau itu bisa jam 1 malam pulang. Masih ada yang satu yang belum kita buka. Ya ntar di video lain. Oke ya, jadi mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Apa nama channelnya? Apa nama channelnya? Ya, kan nanti ada di situ di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nanti syuting yang flip ke 4. Yang flip Beres-beres aja. Beres-beres aja. Nah, 40. Oh, report.